Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada bab kali ini kita akan mempelajari konsep dasar AI. Ini nanti akan terbagi menjadi 3 video, jadi tetap saksikan ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Itu yang pertama ada apa itu AI, kemudian ada fondasi AI, ada sejarah AI, dan juga contoh aplikasi AI. Nah, untuk video kali ini kita akan khusus membahas apa itu AI. Nah, sekarang apa itu AI? Ya, sebenarnya apa sih definisi dari AI itu sendiri? Kalau minggu kemarin kita sempat membahas terkait dengan pengantar AI, kita tahu bahwa posisi artificial intelligence ini cukup besar ya, cakupannya cukup besar. Jadi kita bisa menyatakan salah satu definisinya itu adalah sebagai otomasi aktivitas yang berhubungan dengan proses berpikir, pemecahan masalah, dan pembelajaran. Di sisi lain, menurut Carniak dan McDermott ya, artificial intelligence itu merupakan studi tentang kemampuan mengindra dengan menggunakan model komputasi. Ya, kurang lebih sama dari pengertian yang pertama dan kedua. Kemudian ditambah referensi lain ya, yaitu Rich dan Knight pada tahun 91. Knight mengatakan bahwa AI itu studi bagaimana cara melakukan sesuatu sehingga menjadi lebih baik. Jadi selain menggunakan model komputasi dan untuk memecahkan masalah maupun pembelajaran, nah AI ini juga didefinisikan bagaimana nanti membuat algoritma atau model yang hasilnya nanti menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pendapat lain lagi dari Luger dan Gustav Belfit pada tahun 93. Beliau menyatakan bahwa cabang dari ilmu komputer yang fokus pada otomasi perilaku yang cerdas ya. Dari keempat definisi ini sebenarnya kita sudah paham apa itu AI ya, artificial intelligence secara umum. Nah, pada prinsipnya AI ini merupakan kecerdasan yang dibangun oleh manusia yang melalui proses berpikir, pemecahan masalah, pembelajaran, sehingga dapat menghasilkan sesuatu secara otomatis dan lebih baik dari hasil-hasil yang sebelumnya. Jadi dia mendekati perilaku manusia ya. Jadi secara persepsi ya, secara speech recognition, decision making, translation between language. Nah, dia mencoba untuk mengimitasi tingkah laku atau perilaku manusia dalam memutuskan masalah. Baik, sebelum memasuki slide berikutnya, kita kenalan dulu dengan Bapak AI kita, Father of AI, yaitu Alan Turing. Beliau merupakan seorang matematikawan dan juga saintis di bidang ilmu komputer. Ya, yang mana beliau dulu memiliki afiliasi di University of Manchester, dan beliau merupakan salah satu orang yang berperan sekali di dalam perkembangan AI. Nah, kemudian ini ada matriks. Nah, matriks ini akan mempermudah kita memahami apa itu AI. Di sini ada 4 unsur ya yang kita bisa bagi. Di sini ada sisi untuk thought ya, proses berpikir, behavior ya, acting, human, manusia, dan ini adalah sifat rasional. Nah, kalau misalnya kita mau mendefinisikan AI dengan menggunakan 4 matriks ini juga bisa. Ya, yang pertama bahwa sistem dapat berpikir seperti manusia. Ya. Kemudian sistem dapat bertindak atau bersikap atau berperilaku seperti manusia. Sistem dapat juga berpikir secara rasional, dan kemudian sistem juga dapat bertingkah laku atau berperilaku atau bersikap secara rasional. Nah, untuk keempat matriks ini akan diperjelas satu persatu di masing-masing slide berikut. Baik, kita membahas kondisi yang pertama dulu.
bahwa AI itu adalah sebuah sistem yang dapat berperilaku atau bertingkah laku seperti manusia. Yang mana kita tadi sudah mengenal Bapak Alan Turing ya. Beliau menemukan pendekatan yang dinamakan dengan Turing Test Approach pada tahun 1950, di mana beliau merancang suatu ujian bagi komputer atau bot ya yang memiliki kecerdasan untuk menguji apakah memang komputer itu bisa menjadi integrator melalui komunikasi berbasis teks jarak jauh ya. Jadi dia ingin tahu apakah dengan robot yang beliau buat itu sudah mampu berkomunikasi dengan manusia. Lebih jelasnya mungkin untuk saat-saat sekarang ini ibaratnya seperti bot ya, otomatis yang bisa menjawab ketika kita melakukan komunikasi dengannya. Nah, di sini ilmu yang harus kalian dapatkan untuk membuat bot cerdas semacam itu, kalian harus memiliki kemampuan AI tentunya ya. Yang mana kemampuan AI itu bisa kita breakdown ya ke dalam beberapa cabang ilmu, yaitu yang pertama adalah natural language processing ya, pemrosesan bahasa alami, kemudian ada representasi pengetahuan ya, tujuannya untuk mengetahui kira-kira nanti pengetahuan yang didapatkan dari lingkungannya itu seperti apa ya. Kemudian ada penalaran ya, penalaran secara otomatis, kira-kira nanti kalau misalnya pengetahuannya seperti ini hasilnya seperti apa. Kemudian ada machine learning ya. Di machine learning ini adalah pembelajaran mesin, kemudian ada computer vision dan juga robotics di sini. Ya, ini merupakan beberapa contoh atau kebutuhan kemampuan dari beberapa hal yang telah disebutkan di slide yang sebelumnya. Jadi yang pertama adalah natural language processing, tujuannya untuk berkomunikasi dengan manusia secara alami seperti itu. Kemudian ada representasi pengetahuan yang tujuannya untuk menyimpan informasi secara efektif dan juga efisien. Ada penalaran berbasis otomatis ya, untuk mengembalikan dan menjawab menggunakan data-data yang telah tersimpan. Jadi hubungannya dengan knowledge representation juga untuk automated reasoning ini. Kemudian ada machine learning, tujuannya agar mampu beradaptasi, melakukan learning dengan lingkungan yang baru. Jadi mempelajari beberapa kondisi yang baru dari beberapa data yang sudah ada seperti itu. Kemudian ada computer vision, tujuannya untuk memahami sebuah objek apa gitu ya, object detection dan seterusnya itu. Nah, kemudian ada robotics untuk membedakan objek sebagai hardware-nya ya. Hardware-nya itu adalah robotics yang nanti akan ditanamkan beberapa fungsi dari perangkat lunaknya, yaitu yang berbasis NLP, representasi pengetahuan, penalaran, machine learning dan juga computer vision. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan masalah berpikir dengan manusia ya, dengan manusia. Nah, di sini bagaimana sistem itu dapat berpikir seperti manusia. Kalau yang sebelumnya kan berperilaku seperti manusia, nah ini berpikir seperti manusia. Sistem dapat berpikir seperti manusia dapat dilalui dengan dua cara di sini ya. Yang pertama, kita bisa membuat yang namanya daftar untuk menangkap pikiran kita sendiri seperti itu. Jadi melalui introspeksi seperti itu, karena nanti mesinnya ingin kita ajari bagaimana dia bisa berpikir seperti kita. Jadi kita mencoba untuk memodelkan sistem kita itu agar dia mampu berpikir sendiri nanti. Nah, contohnya di sini kita misalnya membuat pertanyaan, how do you know that you understand? Ya, seperti itu. Kemudian di sini juga bisa melalui penelitian-penelitian dari segi psikologi, karena mesin tidak memiliki perasaan seperti manusia, jadi untuk melatihnya juga tidak mudah seperti itu. Nah, kita dekati dari sisi-sisi psikologi, apakah memang
ada beberapa hal dari sisi psikologi itu yang bisa kita modelkan sehingga kita bisa menentukan kira-kira nanti saya harus menanggapi seperti apa kalau misalnya emosinya seperti ini, seperti itu ya. Jadi dia bisa berpikir kira-kira orang ini tuh nanti ekspresinya seperti apa, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa sampai sekarang pun masih berkembang penelitian-penelitian terkait dengan deteksi emosi, mengenali ekspresi dan seterusnya. Yang mana itu membuat ya komputer berpikir secara natural, ya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang aplikasi ya di AI yang mana sistem itu dapat berpikir seperti manusia. Saya rasa sampai sekarang pun juga masih banyak ya dikembangkan beberapa bot cerdas yang dapat menanggapi kita saat kita melakukan misalnya transaksi, pemesanan tiket, terus kemudian melakukan chatting ya. Itu banyak aplikasi yang semacam itu. Nanti akan dijelaskan di beberapa contoh aplikasi dari AI. Nah, ini salah satu contoh bahwa sistem itu berpikir seperti manusia. Contohnya adalah Eliza. Pada tahun kira-kira 1950-an, Eliza ini diciptakan. Kalian bisa lihat sendiri di sini, Eliza mampu menanggapi apa yang difikirkan oleh manusia, seperti itu ya. Jadi contoh misalnya di sini ada can I talk about your problem, kayak gitu ya, sure, kayak gitu. Terus kemudian tanya, due to ongoing exam in college I have a lot of stress. Terus si Amitnya curhat ya ke Elisa. Nah, Elisa ini menjawab, please relax and little and sleep well. Nah, seperti ini. Jadi dia secara natural bisa kita ajak curhat ya si Elisa ini. Sama seperti beberapa aplikasi yang sekarang sudah berkembang, kalian juga mungkin sudah pernah mencobanya. Nah, itu contohnya bahwa sistem itu dapat berpikir seperti manusia. Nah, sekarang kita masuk ke istilah bahwa sistem itu dapat berpikir rasional. Di sini dari proses berpikir dan dia adalah rasional. Baik, sistem dapat berpikir secara rasional ya. Kita tahu bahwa manusia itu tidak selalu rasional ya, dalam artian manusia itu kadang menggunakan perasaannya ya. Jadi tidak selalu keputusan yang dibuat itu rasional. Jadi tidak selalu objektif. Jadi ada unsur subjektifnya juga. Berbeda dengan mesin ya. Mesin akan selalu rasional, tidak akan selalu bersifat objektif karena di situ ada beberapa rule atau aturan yang memang sudah dibuat secara pasti ya. Meskipun digunakan untuk memprediksi sekalipun, di situ prediksinya itu tidak berubah-ubah atau tidak fluktuatif perubahannya. Itu tidak sama dengan manusia yang masih melibatkan beberapa unsur lain ya, seperti perasaan yang tadi saya sebutkan itu tidak bisa direpresentasikan secara rasional seperti itu. Nah, di sini rasional maksudnya adalah yang berbasis logika ya. Akan tetapi ada beberapa memang ya di dalam logika itu kita bisa merumuskan ya, hanya bisa memodelkan saja untuk masalah ketidakpastian seperti memprediksi tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan computational model untuk membentuk sebuah fungsi sehingga kita dapat memprediksi atau mengestimasi sebuah masalah seperti itu. Nah, di sini memang tidak mudah ya untuk membuatnya karena memang di sini butuh pengetahuan yang sifatnya tidak formal ya. Terus kemudian kita diminta untuk mengkonversi dari pengetahuan yang sifatnya tidak formal itu ya atau informal itu ke dalam beberapa term atau notasi-notasi logika. Memang terdapat perbedaan yang besar antara memecahkan masalah secara prinsip ya dengan
masalah yang ada di dunia nyata, yang maksudnya adalah masalah yang kompleks gitu ya di lingkungan kita. Ya biasanya memang tidak serta-merta dengan menggunakan satu jenis algoritma saja kita bisa menyelesaikan beberapa masalah di dalam lingkungan kita seperti itu. Jadi sangat kompleks sekali memang ya kalau misalkan ingin meniru seperti manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem dapat berperilaku secara rasional juga. Nah, ini bagaimana? Nah, sistem dapat berpikir secara rasional. Pendekatannya kita sebut sebagai rational agent approach. Ya, dia mencoba untuk menerjemahkan knowledge yang ada di lingkungan, kemudian dari situ membuat inferensi, ya, yang mana ini nanti sangat berperan penting ketika kita membuat yang namanya rational agent, ya, dimana rational agent ini ketika kita melakukan aktivitas, ya, dia dapat melakukan tanggapan juga secara rasional dengan cara melakukan beberapa listening atau penalaran seperti itu. Kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah agen itu merupakan gabungan dari program dan juga arsitektur. Jadi untuk membuat penalaran secara logis itu agar nanti tujuan si agen ini dapat mencapai tujuan atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan dari agen. Ya, jadi dia merupakan program, ya, gabungan beberapa algoritma juga, kemudian beberapa arsitektur yang membersamai dari algoritma itu. Ada beberapa keuntungan AI ini sebagai rational agent, ya. Jadi dia lebih umum dengan logika, ya. Jadi dia sudah familiar dengan logika, ya. Dia dari logika itu secara otomatis sebelum memutuskan, ya, membuat sebuah aksi, mereka sudah mengandung representasi pengetahuan, beberapa pengetahuan yang ditujukan dengan hipotesis ataupun seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa, misalkan rational agent ini kita dekati dengan metodologi atau algoritma yang sifatnya ilmiah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu kurang lebih, ya, dari pengertian AI dengan kita menggunakan 4 standar tadi, ya, 4 definisi tadi maksud saya, ya. Baik, ini rangkuman dari video kali ini, yang mana tadi kita sebutkan bahwa definisi AI kita bisa representasikan ke dalam 4 unsur seperti ini, ya. Yang pertama adalah sistem dapat berpikir seperti manusia, sistem dapat berperilaku seperti manusia, sistem dapat berperilaku secara rasional, dan sistem dapat berpikir secara rasional. Baik, itu tadi terkait dengan materi definisi dari artificial intelligence. Nah, silakan kalian menuju ke video berikutnya untuk subpokok pembahasan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.